Shalom saudaraku, kembali lagi dengan saya Heri Ransi dari Spirit of Servant. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan dengan tema berdamai dengan masa lalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca sebuah kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, tema kita hari ini berbicara tentang berdamai dengan masa lalu. Kenapa saya memilih tema ini? Saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada Yusuf ini adalah seorang tokoh yang dijelaskan oleh Alkitab. Kalau kita melihat dari kisah-kisah Yusuf ketika dia dilahirkan, dia dibesarkan, dan kemudian dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dia dibuang, dijual, dan kemudian kita melihat sejarah hidup Yusuf, begitu banyak masa lalu atau sesuatu yang dialami dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat kita pada hari ini yang kita baca, itu sebetulnya berbicara tentang bagaimana Yusuf sudah berkuasa di Mesir. Ketika Yusuf berkuasa di Mesir, ya, itu ayahnya masih hidup. Lalu di ayat ini menjelaskan bahwa ayahnya telah meninggal. Tentunya ketika saudara-saudaranya tahu bahwa ternyata yang menjadi penguasa di tanah Mesir pada waktu itu adalah Yusuf, tentunya mereka khawatir, saudara. Apa yang membuat mereka khawatir? Gimana nggak khawatir? Orang Yusuf yang pada dasarnya mereka jahatin, mereka buang. Tetapi saudara, ketika ayahnya meninggal, mulailah mereka berbuat sesuatu, ya. Istilahnya susun strategi, setidaknya Yusuf itu bisa mengampuni mereka, atau mereka boleh dibilang mengarang sebuah cerita supaya Yusuf tidak menghukum mereka. Ya, kalau kita lihat dari bacaan ini semua berbicara tentang bagaimana mereka mau beralasan supaya Yusuf ini tidak menghukum mereka. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa kita lihat di sini, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, di sini Yusuf tidak melihat masa lalu sebagai sebuah kepahitan, tapi dia melihat semua yang terjadi di masa lalunya adalah sebuah tujuan yang Tuhan izinkan untuk dia alami dalam hidupnya. Artinya apa? Tuhan punya tujuan sehingga Yusuf harus mengalami itu, tetapi melalui saudaranya. Ya, kalau kita melihat di sini ayat terakhirnya adalah dia berkata, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Suatu bangsa yang besar ini adalah berbicara tentang bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sudahkah berdamai dengan masa lalu? Sudahkah kita berdamai dengan orang-orang yang suka memfitnah kita, benci kita? Saudara, banyak sekali kita membenci orang yang membuat kita sakit, ya. Banyak orang di sekitar kita yang membuat hidup kita itu hidup dalam tekanan, hidup dalam kesusahan, banyak. Tetapi saudara, disinilah kita mau mengerti bahwa Tuhan di dalam setiap apa yang kita lewati, itu dia melakukan pekerjaan Tuhan. Maksudnya Tuhan bekerja di dalam sebuah pengalaman atau sesuatu yang kita lewati atau yang kita alami. Saudara, hidup saya ini untuk menjadi seorang hamba Tuhan tidak sebuah kebetulan, tapi ini sungguh Tuhan yang memanggil. Artinya apa, saudara? Kalau saya lihat latar belakang saya sangat jahat, dan kemudian banyak orang-orang yang memang boleh dibilang yang gak suka juga hidup saya, tapi saya tetap mengasihi. Saya mau mencintai. Mungkin mereka
berpikir apalah hari ini. Tetapi yang saya mau bagikan adalah, sudahkah kita berdamai dengan masa lalu? Saudara, sejahat-jahatnya orang membenci saya atau musuh saya berusaha mengasihi. Saudara, saya sempat mengeluarkan sebuah kalimat, artinya kalaupun saya nggak bisa berbicara dengan dia, tetapi saya sudah mengampuni dia. Artinya apa? Saking jahatnya dia kepada saya, sehingga saya itu tidak bisa berbicara. Artinya saya nggak mau membangun sebuah relasi dengan dia. Karena apa? Dengan membangun relasi itu mungkin saya bisa benci lagi. Tetapi yang saya mau terapkan dalam hidup saya adalah, saya berdoa, saya mengampuni dia. Tetapi tidak, misalnya saya mengampuni dia tidak harus berbicara. Baru orang bilang, kamu belum mengampuni sebelum berbicara. Saudara, itu cara saya untuk tetap mengasihi orang itu. Saya mengasihi dia dengan cara tidak berbicara dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Anda berdamai dengan masa lalu Anda? Atau masihkah Anda menyimpan akar kepahitan dengan masa lalu Anda? Orang-orang yang benci dengan Anda? Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah hari ini kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada saat ini. Saudara, ingat, berdamailah dengan masa lalu. Kalau tidak, kita tidak akan mengerti masa depan apa yang Tuhan izinkan, atau masa depan yang penuh harapan itu mungkin kita tidak capai karena kita tidak berdamai dengan masa lalu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam.